Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pendidikan Islam. Pembahasan kali ini adalah tentang hadis sahih, hadis riwayat dari Imam Muslim nomor 1031, yaitu tentang 7 golongan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang dimaksud dengan pemimpin yang adil yaitu seorang yang mempunyai kekuasaan besar seperti raja, presiden, atau yang mengurusi urusan kaum muslimin. Yang dimaksud adil yaitu seorang imam yang tunduk dan patuh dalam mengikuti perintah Allah Azza wa Jalla dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya, tanpa melanggar atau melampaui batas dan tidak menyia-nyiakannya. Keadilan seorang imam yaitu dengan menegakkan kalimat tauhid di muka bumi dan menyingkirkan segala perbuatan syirik dan melaksanakan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Sebab kezaliman yang paling zalim adalah perbuatan menyekutukan Allah, padahal Allah lah yang menciptakannya. Yang kedua, wasyabun nasya'a bi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah. Dalam sebuah hadis dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an disebutkan, dia menghabiskan waktu mudanya dan rajin dalam beribadah kepada Allah. Pada umumnya, seseorang saat masa mudanya lebih condong kepada kejahatan, kemaksiatan, dan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Namun, ada orang di saat mudanya, ia justru mengekang hawa nafsunya dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Orang seperti inilah yang akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, seorang yang hatinya senantiasa bergantung di masjid. Hal ini menunjukkan tentang rasa cintanya kepada masjid untuk sholat dan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan selalu menantikan suara azan dari masjid dan segera menjalankan ibadah. Hatinya bagaikan lampu pelita yang terpasang di atapnya, di mana tidaklah dia keluar darinya melainkan dia akan kembali. Yang keempat, warujulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karenanya. Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini dalam kitabnya Riyadhus Shalihin pada bab keutamaan cinta karena Allah. Mencintai seseorang hanya karena Allah Azza wa Jalla adalah cinta yang tidak dapat dinodai oleh unsur-unsur keduniaan, ketampanan, harta, kedudukan, fasilitas, suku, bangsa, dan yang lainnya. Akan tetapi, dia melihat dan mencintai seseorang karena ketaatannya dalam melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dan kekuatannya dalam meninggalkan larangannya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, disebut dengan dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, di mana ia berpisah dan berkumpul karenanya, yaitu apabila keduanya saling mencintai karena agama, bukan karena yang lainnya. Dan cinta agama ini tidak putus karena dunia, baik dia berkumpul secara hakiki atau tidak, sampai kematian memisahkan keduanya. Yang kelima, warajulun da'athu mura'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang yang diajak wanita untuk berbuat yang tidak baik, di mana wanita tersebut memiliki kedudukan dan kecantikan, namun ia mampu mengucapkan, sungguh aku takut kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, lalu laki-laki tersebut berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Hal ini bukan hanya berlaku bagi laki-laki, namun juga bagi wanita. Apabila dia diajak berzina oleh laki-laki, kemudian dia menolaknya sambil mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah,
Rob semesta alam, yaitu dia takut hanya kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan diberikan perlindungan olehnya. Disebutkannya laki-laki ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau diajak oleh seorang istri penguasa pada waktu itu untuk berzina, namun beliau menolaknya. Allah Azza wa Jalla melarang seseorang mendekati perbuatan zina. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Yang keenam, warajulun tasaddaqa bisodaqah fa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seorang yang bersedekah dan dia sembunyikan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Menyembunyikan sedekah dalam Islam memiliki keutamaan, yaitu dapat menjauhkan diri dari sifat riya. Maka sangat dianjurkan untuk bersedekah dalam keadaan sepi dan sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Namun, pada saat-saat tertentu diperlukan memberikan sedekah secara terang-terangan. Misalkan, di suatu tempat didapati orang-orang yang sangat sulit untuk bersedekah, maka dianjurkan untuk memulainya secara terang-terangan agar menjadi contoh bagi mereka. Maksud dari seseorang yang menyembunyikan sedekah yang dilakukan dengan tangan kanannya dari tangan kirinya adalah orang ini bersungguh-sungguh dalam menyembunyikan sedekahnya hingga tangan kirinya meskipun dekat dengan tangan kanannya, padahal dalam satu tubuh. Tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanannya dalam sedekahnya tersebut. Yang ketujuh, warajulun zakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian sehingga kedua matanya meneteskan air mata. Rasulullah SAW bersabda, dan seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sepi lalu air matanya mengalir, yaitu seorang laki-laki yang mengingat Allah atau berzikir kepadanya, berzikir dengan hati dan lisannya, dan dalam keadaan sepi lalu air matanya mengalir. Penyebutan seorang laki-laki bukan pembatasan karena ini juga berlaku bagi kaum wanita. Jika seorang muslimah mengalir air matanya tatkala berzikir kepada Allah Azza wa Jalla di kala sepi, maka ia berhak atas naungan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Penyebutan syarat dalam keadaan sepi di sini karena di saat itu sangat jauh dari perbuatan riya. Tentang mengalir air matanya karena takut kepada Allah terdapat beberapa keutamaan. Di antaranya tidak disentuh oleh api neraka. Demikianlah pembahasan hadis 7 golongan yang dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan kita bisa mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala.